Salam sejahtera untuk kita. Kita akan belajar hari Tuhan, rahasia Tuhan diambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Berjaga-jaga, tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju silahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Amin. Kalau kita ada di suatu komplek perumahan atau di suatu misalnya instansi atau perusahaan, pasti ada namanya tuh satpam, security. Dan tugasnya itu enggak misalnya satpam dinasnya dalam 24 jam itu tugasnya seluruh satpam misalnya hanya 8 jam sehari, itu tidak. Tapi satpam dia akan bertugas 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Entah hari libur, entah hari kerja, mereka harus ada yang dinas dan secara bergiliran. Demikian juga kalau dalam suatu rumah sakit ada namanya instalasi gawat darurat. Tidak ada yang bukanya tuh hanya 8 jam sehari atau mungkin 16 jam sehari, tidak. Tapi bukanya 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, dan itu dilakukan secara bergiliran oleh petugas yang ada di IGD. Kenapa kok harus seperti itu? Karena memang tugasnya adalah berjaga-jaga. Kita tidak tahu bagaimana hari yang besok atau saat yang nanti, tapi semua harus selalu diwaspadai, dijaga. Kalau misalnya satpam tugasnya memang menjaga perusahaan, instansi, atau mungkin perumahan. Tugasnya teman-teman yang ada di GED, petugas di situ adalah siap setiap saat kalau ada sesuatu kasus kedaruratan atau kegawatan. Hari Tuhan tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu kapan itu akan terjadi, dan itu hanya Tuhan Allah saja yang tahu kapan terjadinya. Dan hari Tuhan adalah hari penghakiman. Bagaimana gambaran hari Tuhan? Ada 3. Jadi di sini kita akan belajar ada 3 gambaran hari Tuhan. Yang pertama, seperti pencuri di malam hari. Kalau pencuri mau datang sudah ngasih info dulu kan, ya pasti yang di rumah sudah siap-siap ya. Tapi gambaran hari Tuhan ya seperti itu. Pencuri di malam hari, wanita mengandung yang akan bersalin, jadi ada penderitaan di situ, tapi setelah itu ada kebahagiaan. Dan yang ketiga, giliran jaga malam. Jadi giliran jaga malam itu pas misalnya jam 10 sampai jam 2, ada 3 shift kalau di adat Yahudi pada waktu itu. Itu gambaran hari Tuhan ya. Pencuri di malam hari, wanita mengandung yang sedang bersalin, dan juga giliran jaga malam. Bagaimana sikap menghadapi hari Tuhan? Kalau di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 5 sampai 8 itu sudah disebutkan di situ juga. Orang Kristen sikapnya seharusnya mendengar dan menerima firman Tuhan, yang kedua mengikuti dan melakukan firman Tuhan, dan yang ketiga bertobat. Itu yang harusnya dilakukan oleh orang-orang yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dampaknya kalau misalnya mengabaikan hari Tuhan, kan namanya juga sejak dulu sudah disampaikan hari Tuhan sudah dekat. Ini dekatnya kapan? Sampai akhirnya ya sudahlah, juga nggak ngerti kapan datangnya kan. Nah, dampaknya itu mengabaikan firman Tuhan ada di ayat 9 sampai 11. Kalau misalnya kita mengabaikan hari Tuhan, itu kita sedang mendatangkan satu, murka Allah atas dirinya, yang kedua adalah kebinasaan kekal, dan yang ketiga penghakiman yang mutlak. Jadi saat nanti ada tahta penghakiman Allah, itu sebenarnya adalah
Kita menerima upah karena kita sudah percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan abaikan hari Tuhan, selalu waspada. Dan sebagai kesimpulannya, hari Tuhan itu adalah rahasia Tuhan Allah Bapa. Dan ada 3 gambaran hari Tuhan tadi, seperti pencuri di malam hari, perempuan yang sedang mengandung dan siap bersalin, dan juga giliran jaga malam. Orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat harus terus berjaga-jaga dan mengenakan perlengkapan senjata rohani secara lengkap. Iman, kasih, dan pengharapan yang tadi sudah disebutkan di dalam ayat yang ke-8 dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 8. Kenakanlah perlengkapan senjata rohani secara lengkap dan jangan lupa beritahukan kepada yang lain bahwa hari Tuhan itu memang sudah dekat dan kita harus bersiap menghadapi hari Tuhan. Itu rahasianya Tuhan dan kita hanya bisa bersiap untuk menghadapinya dan menikmati kebahagiaan kekal bersama Yesus di surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua.